Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Bapak-bapak, ikhwani fillah, jemaah salat maghrib serta jemaah majelis ilmu Masjid Khairul Ummah yang insya Allah sama-sama kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari yang penuh barokah ba'da maghrib ini, kita patut kembali memperbaiki dan meningkatkan rasa syukur kita di hadapan Allah Ta'ala, karena sampai saat ini Allah Ta'ala masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua. Dan nikmat yang paling berharga bagi kita orang-orang mukmin itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomahnya kita dalam menetapi seluruh rangkaian aktivitas ketaatan kita, pengabdian kita di hadapan Allah Ta'ala dalam bentuk menunaikan ibadah yang fardu maupun yang sunnah, serta mengimplementasikan seluruh rangkaian ibadah itu dalam bentuk akhlakul karimah. Karena sebagus apapun ibadah yang kita lakukan, bapak-bapak, tidak akan pernah mendatangkan manfaat kalau itu tidak diwujudkan dalam bentuk akhlak yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan. Jadi tidak ada kejujurannya kita dalam beribadah kepada Allah kalau tekunnya ibadah kita itu tidak ditampilkan secara nyata dalam bentuk akhlakul karimah. Makanya dalam Al-Quran itu kalau setiap kita maulid Nabi, dalil yang dipakai para ustadz itu kan selalu surah apa? Surah Al-Ahzab ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh suri tauladan yang sempurna. Apanya yang sempurna? Bukan sholat wajibnya saja berjemaah tepat waktu di barisan saf terdepan yang dapat kita teladani. Bukan hanya konsistensinya dalam melaksanakan tahajud yang tidak pernah tinggal, sehingga turunlah 2 ayat yang berkenaan tentang perintah tahajud itu wajib bagi beliau. Yang pertama surah apa? Al-Mudatsir, dan yang kedua surah Al-Muzammil. Itu berkenaan tentang bagaimana tingginya konsistensi baginda Nabi dalam menjalankan qiyamul lailnya, tahajudnya. Tapi kesempurnaan beliau itu ditambah lagi dengan apa? Hebatnya akhlak beliau yang penuh dengan kesempurnaan. Ini yang oleh sebagian umat Islam dipisahkan. Kalau urusan akhlak itu ternyata banyak umat Islam yang tidak korelasi, tidak berhubungan dengan kebagusan ibadahnya. Malah sebaliknya terjadi dikotomi. Dikotomi itu pemisahan antara kebagusan ibadah dengan kebagusan akhlak. Nabi gara-gara menampilkan bagusnya akhlak, berbondong-bondong orang kafir itu masuk ke dalam Islam. Makanya turunnya surah An-Nasr, ijaja an-nasrullahi wal fath. Apabila telah datang waktu kemenangan yang sangat dekat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka engkau Muhammad akan melihat manusia-manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah. Jadi Nabi itu sebenarnya kalau dengan perang menegakkan Islam itu
Cuma prosentasenya itu kecil, Pak. Justru yang lebih banyak itu, bahkan termasuk dalam berperang sekalipun, Nabi menerapkan akhlak yang baik. Subhanallah. Pernah Nabi duel dengan seorang jawara kafir, one by one. Begitu terdesak, si tokoh jawara kafir ini, maka ketika itu dia berbuat curang, sehingga dia mampu menyabetkan pedangnya ke arah tenggorokan Nabi. Begitu pedang itu di hujung tenggorokan Nabi, musuh Nabi mengatakan, siapa saat ini yang dapat menolong engkau Muhammad? Maka baginda Nabi mengatakan, Allah yang akan menolongku saat ini. Seketika mendengarkan kalimat Allah yang diucapkan dari seorang Nabiullah, Rasul yang termulia, itu Pak, tangan jawara kafir itu langsung berkeringat, gemetar, lemas, jatuh pedangnya, dan ketika itu pedangnya diambil langsung dengan sangat cepat oleh baginda Nabi, dan Nabi kembali balik menghunuskan pedang itu ke arah tokoh jawara kafir itu. Nabi balik bertanya, kalau engkau saat ini, siapa yang akan menolongmu? Maka nggak bisa menjawab, Pak. Tapi apakah Nabi kemudian membunuhnya? Tidak. Nabi kemudian meletakkan pedangnya dan meninggalkannya. Tokoh jawara kafir ini bertanya, Muhammad, kenapa engkau tidak membunuhku? Bagaimana mungkin aku dapat membunuh engkau, sedangkan engkau sudah tidak berdaya? Padahal kalau saja Muhammad engkau ingin membunuhku, maka sudah selangkah lagi nyawaku akan melayang. Tapi engkau tidak membunuhku. Tidak. Dalam Islam, kami tidak diajarkan untuk membunuh musuh yang telah tidak berdaya. Atas akhlak Nabi dalam berperang inilah kemudian ia mengikrarkan diri bersyahadat masuk ke dalam Islam. Nabi ketika berperang itu melarang keras untuk merusak tanaman, bahkan rumput sekalipun, Pak. Dilarang membunuh anak-anak, orang tua yang sudah usia lanjut, bahkan para perempuan. Nggak boleh, anak kecil nggak boleh dibunuh. Etika berperang Nabi ini banyak tidak diterapkan oleh raja-raja di dunia ketika itu, termasuk Persia dan Romawi. Jadi kalau Persia sudah perang, Romawi sudah perang, itu biasanya negeri-negeri yang ditaklukkan itu dijarah semua, termasuk para perempuannya. Anak kecilnya ada yang diperkosa, ada yang dibunuh, dibantai. Begitu juga dengan para perempuan, orang-orang tua yang sudah usia lanjut tidak peduli. Ya, sama ini kayak militer Israel di Gaza itu, kedua satu percakapan rahasia militer Israel bahwa sekarang menjadi target seluruh penduduk Gaza, laki-laki, baik itu anak kecil, bayi, pokoknya kalau mereka laki-laki hajar, matikan semua. Wah, itu luar biasa ini, Pak. Ya, Israel ini luar biasa ini. Luar biasa Zionis ini, biadabnya minta ampun. Itu tahanan-tahanan wanita Palestina itu habis diperkosa, Pak. Berkali-kali dengan cara-cara yang sangat biadab. Ya. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu memprediksi Israel itu lenyap nanti, ini tahun berapa, Pak? 2026 ya. Nah, beliau menargetkan itu tahun berapa? Beliau katakan 2032 ya. Lihat dalam channel YouTube-nya Ustadz Adi Hidayat itu. Jadi sebentar lagi sebenarnya itu, Pak. Ini perang antara Israel dengan versus Amerika melawan Iran ini pintu gerbang pembuka Malhamah Kubroh, peperangan besar akhir zaman. Ya. Maka bersiap kita, Pak. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian beserta Imam Ibnu Hajar dan Imam Asy-Syaukani, ada beberapa imam-imam besar, ulama-ulama dunia, itu memprediksi hadis Nabi yang berkenaan tentang
sesungguhnya kiamat itu tinggal 1 hari lagi. Kemudian Allah menambahkannya setengah hari. Itu Nabi ucapkan ketika Nabi hijrah ke Madinah. Jadi bapak-bapak, sehari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun. Setengah hari berarti 500 tahun. Itu berarti kalau diambil dari tafsir hadis ini, jadi umur umat Islam itu berarti 1500 tahun. Ya. Namun imam-imam besar dunia, ulama-ulama dunia itu memprediksi umur umat Islam itu tidak akan sampai pada tahun 1500 Hijriah. Jadi kalau kita kurangi dari masa Nabi hijrah sampai sekarang, Pak, itu kurang lebih umur umat Islam itu cuma tinggal 16 tahun lagi, Pak. Jadi umat Islam itu walaupun sekecil biji zarah ada imannya, itu tidak akan ditakdirkan oleh Allah merasakan kiamat besar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi telah digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Goncangan yang dahsyat itu bukan gempa yang kayak banyak kita rasakan seperti tsunami dan lain-lain, Pak. Seperti di di mana? Aceh, terus di mana lagi? Sulawesi, Palu, ya. Enggak kayak gitu, Pak, gempanya. Kalau kiamat besar itu idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi telah digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Kalau di Aceh, Palu dan sebagainya, kalau ketika gempa hari ini yang di atas itu runtuh ke bawah, tapi kalau kiamat besar itu, kiamat kubra itu yang di bawah keluar ke atas. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi akan mengeluarkan apa yang dikandungnya. Ngeri nggak itu, Pak? Kalau gempa yang kayak gini, yang atas itu runtuh ke bawah itu udah biasa. Yang tidak biasa itu apa? Surah Al-Zalzalah. Yang dalam itu keluar ke atas, Pak. Bapak bisa membayangkan ya itu? Apa yang ada di dalam petala bumi yang 7 lapis ini, Pak? Ngerikan itu, Pak. Nah, umat Islam nanti sebelum umur 1500 Hijriah itu akan diwafatkan dalam hadis yang sahih dengan satu hembusan angin yang sangat lembut menyelimuti seluruh dunia. Siapapun yang menghirup angin yang berhembus lembut dari langit itu, walaupun sekecil biji zarah ada imannya, maka akan wafat. Umat Islam itu wafat secara serentak, Pak. Jadi yang akan mengalami goncangan bumi, planet, tabrakan, runtuh langit dan sebagainya itu, umat Islam nggak ngerasain, Pak. Tenang, nggak ngerasain, Bapak-bapak. Kita itu diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi nanti ini, Pak, tanda-tanda kiamat besar ini terus ini. Nanti setelah ini nanti perang besar terjadi, Pak. Amerika, pasukan Nasrani itu nanti ya bersatu dengan pasukan Muslim. Tapi ketika mereka mampu memenangkan dengan pasukan-pasukan ateis yang tidak bertuhan, di antara Cina dan beberapa negara-negara sekutunya, itu nanti fight, Pak, perang. Namun di antara mereka perang, umat Islam itu sebagai kekuatan ketiga yang justru akan memenangkan peperangan. Nah, di saat itulah orang kafir, orang-orang Nasrani merasa kalau kemenangan itu milik mereka. Maka ketika itu umat Islam pasukannya membunuh salah satu di antara pasukan Nasrani, dan ketika itulah pasukan Nasrani berperang kemudian dengan pasukan kaum muslimin, dan akhirnya kalahlah pasukan Nasrani. Maka nanti tidak kurang dari 9 tahun Imam Al-Mahdi memimpin setelah muncul, ya Pak. Setelah muncul, nanti ini sudah pergolakan dunia semakin kacau, Pak. Muncullah Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi muncul, maka turunlah siapa? Muncullah Dajjal. Nggak lama Dajjal keluar, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Nah, setelah itu apa? Muncullah asap yang disebut Nabi dengan dukhon.
Asap yang sangat panas, beracun, menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Itu kalau orang munafik, orang fasik terkena asap itu mati, Pak. Ya, Pak ya. Kalau keluar kena mati, kepanasan, terbakar dan mati. Itulah nanti yang akan meluluhlantakkan peradaban dunia. Bapak kalau mau runutannya, rentetannya secara rinci, mau membacanya, baca di dalam buku yang namanya judulnya Huru-hara Akhir Zaman. Ensiklopedia Huru-hara Akhir Zaman. Ya, karangan Al-Alama Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Wah, kalau baca buku ini, Pak, bergidik bulu roma kita, Pak. Ya. Nanti sampai setelah Nabi Isa turun, ya, yang ditakdirkan Allah mampu untuk membunuh Dajjal itu bukan Imam Al-Mahdi, tapi Nabi Isa alaihissalam. Tapi ketika selesai Dajjal itu musnah, mati, Pak, muncul yang lebih hebat dari Dajjal. Apa itu? Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan kaum muslimin bersama Nabi Isa itu mengungsi, Pak, sampai ke atas gunung dalam riwayat yang sangat panjang. Mereka tak mampu mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Namun kemudian Nabi Isa memohon pertolongan Allah agar Ya'juj dan Ma'juj dimusnahkan. Allah kabulkan, maka Ya'juj dan Ma'juj itu pun dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Ya, maka mereka pun punah. Nah, setelah itu Nabi Isa pun wafat, meninggal dunia. Jadi dalam akidah Islam, Nabi Isa sampai saat ini belum wafat, Pak. Diselamatkan oleh Allah, ruh dan jasadnya itu diangkat ke langit. Ya. Wah, ini saya lihat bapak-bapak makin serius nih ngajinya nih. Kalau tentang huru-hara akhir zaman ya. Serius ya, Pak ya? Salut saya, meskipun nggak ada roti tetap serius, Bapak. roti lagi. Tenang, udah mau dekat hari raya Idul Adha, bukan roti lagi nanti, sapi dan kambing. Nyate. Ini perkara nyate, perkara gulai, kita singgung dikit. Hati-hati Bapak-bapak. Mudah-mudahan tidak ada terjadi di sini. Ketika ada panitia kurban menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban bersama DKM, itu biasanya ada tradisi makan bersama, betul Pak? Nah, makan bersama itu biasanya ngambil dari bahagian daging kurban yang hendak dipotong. Ini mudah-mudahan nggak ada di sini. Itu kalau diambil, Pak, tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik binatang kurban, haram hukumnya. Contoh. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat sudah berceramah tentang ini, mewanti-wanti, Pak. Contoh, sapi ada 4 ekor, kambing ada 20 katanya. Nah, ini mau makan sapi nih, tukang jagal yang bantu DKM beserta seluruh jemaah yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pencacahan daging kurban. Tiba waktunya di siang hari, habis sholat Jumat atau sholat zuhur, lapar, mau masak daging. Sebelum masak, etikanya secara syariat, panitia kurban yang mewakilinya, atau itu ketua atau ketua DKM, harus menyampaikan hal ini. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pekurban yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kami dari panitia kurban mohon izin. Sebentar lagi kita akan istirahat sejenak dan akan makan siang bersama. Kepada pemilik kurban sapi nomor 1, nomor 2, nomor 3, kami meminta izin untuk diambil beberapa bagian. Karena kan kurban itu sejatinya kata Nabi ada 3 bagian. 1/3 untuk bagian pekurban, 1/3 bagian kedua untuk fakir miskin,
sepertiga bagian kedua untuk saudara sanak famili jiran tetangga. Itu Pak. Nah, kalau yang untuk makan bersama sejatinya harus seperti ini. Bapak-bapak, para pekurban, sapi pertama, sapi kedua, sapi ketiga, izinkah kami mengambil beberapa bagian. Dari sapi pertama kami ambil 2 kilo, sapi kedua 2 kilo, sapi ketiga 3 kilo. Maka para pekurban pun menjawab, izin Pak Panitia, kami izinkan. Halalan thayyiban. Kalau di antara 7 orang yang bersekutu dalam membeli satu sapi itu tadi, katakanlah di kelompok pertama, tiba-tiba ada satu yang komplain, Pak, maaf, saya tidak setuju. Bapak kan ada yang ngasah golok, bawa bendok segala macam. Itu gunanya bendok dibawa, kata Ustadz Abdul Somad, acungkan Pak. Benar nih, Bapak nggak ngasih nih. Nah itu. Bapak cuma 1 orang, betul nih Bapak nggak ngasih nih. Sambil beliau bercanda. Iya, meskipun yang berkurban ikut makan, tetap saja karena daging yang mau dimakan adalah bahagian dari daging kurban, itu norma syariatnya itu harus meminta izin kepada pekurban, paham Pak? Kalau selama ini tidak dilaksanakan, salah. Termasuk haram hukumnya menjual kulit dari binatang kurban, meskipun itu dialokasikan untuk pemanfaatan masjid dan lain sebagainya. Tidak ada kompromi Pak. Kulit itu dicacah habis. Nah, yang menjadi koreksi para ustadz-ustadz nasional kita, ini terjadi penyelewengan. Saya di grup-grup WA beberapa tempat, Ustadz tolong sampaikan, Ustadz punya kewajiban juga, siap, insya Allah kami sampaikan, kami akan ingatkan. Namun sampai kejadian gini, ada beberapa tukang cacah, termasuk tukang jagal, itu udah masing-masing, saya kambing ya, saya kakinya sekian. Bahkan ada yang curangnya lagi Pak, itu sudah diambil bagian yang tiba-tiba diselipkan 3 tumpuk ke sudut sana, 4 tumpuk ke sudut sana, 2 tumpuk ke sudut sana. Mudah-mudahan nggak terjadi di sini Pak. Iya, kok khidmat gini, curiga saya nih. Aman ya. Insya Allah. Jangan sampai terjadi Pak. Hati-hati. Jadi penyembelihan binatang kurban itu bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat kalau dilaksanakan secara jujur dan adil. Adil itu artinya menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya. Jujur itu transparan, jelas, terbuka, tidak ada tersembunyi sedikit pun. Nah, bolehkah panitia kurban meminta upah dari pemotongan penyembelihan? Boleh, Pak. Penyediaan plastik, ya, sarana prasarana yang dibutuhkan, itu boleh dilebihkan dari apa yang telah disepakati. Bapak Ibu, untuk membeli plastik, upah potongnya dan sebagainya, kami meminta tambahan Rp100.000. Kalau disepakati, boleh, Pak. Paham ya Pak? Jelas? Jelas Pak? Sekarang kita bahas apa yang telah kami bahas singkat waktu khutbah Jumat. Surah ke-108 dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar, itu 3 ayat pendek yang saya yakin di dalam ruangan ini hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak itu apa Pak? Gak terhitung. Maka kata Allah di dalam satu ayat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian gak akan sanggup menghitung nikmatku, kata Allah. Ditambah dengan surah Al-Kahfi, penggambaran bagaimana usaha manusia menghitung nikmat Allah. Dalam ayat ke-110 kata Allah, 109 ya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, laukanal bahru midadan li kalimati rabbihi
Seandainya lautan itu menjadi tinta dan pohon-pohon yang ada di muka bumi ini menjadi penanya untuk menulis seluruh rangkaian nikmatku, pastilah akan habis air lautan itu, namun kalian menghitung nikmatku belum akan pernah sampai dengan sempurna. Sampai begitu. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimislihi madada. Meskipun ku tambah lagi dengan air laut yang baru, ku tambah lagi dengan pepohonan yang akan menjadi pena, kalian catat lagi, nikmatku tidak akan pernah sempurna kalian hitung. Sampai begitu Allah menggambarkan tentang bagaimana luasnya nikmat Allah. Jadi inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad nikmat yang banyak. Satu tafsirnya. Namun penafsiran yang lain, Al-Kautsar itu adalah satu telaga yang khusus diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Tapi nanti Pak, nanti dengar nih baik-baik. Ada di antara umat Muhammad yang ketika mau mendekat telaga Al-Kautsar itu dihalau, digiring, dijauhkan oleh para malaikat Allah. Jauh sana kalian, jauh. Loh, Nabi protes, malaikat, itu umatku. Kenapa kok engkau mengusir mereka? Muhammad, maafkan kami, benar itu umatmu. Tapi engkau tidak mengetahui apa yang telah diperbuat mereka ketika di dunia. Apa Pak? Mereka mengada-ngada sesuatu perbuatan yang pertama menjurus kepada kesyirikan. Itu pertama. Yang kedua Pak, mereka membuat syariat-syariat tandingan selain apa yang telah dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itulah kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan, mengurangi rukun iman, mengurangi rukun Islam, membuat syariat-syariat yang baru, ya, itu yang parah, itu yang akan dihalau. Dan yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang senantiasa membela para penguasa yang dusta, bohong. Hati-hati, itu cerita telaga Al-Kautsar begitu Pak. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad, ini kan persoalan-persoalan pemilihan umum dan sebagainya Pak, jangan sampai, jadi sifat kita, tabiat kita, watak kita, sikap kita sebagai umat menghadapi pemimpin itu bagaimana Pak? Doakan dengan doa yang baik. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, tadi subuh saya mengkaji secara tentatif berkesinambungan di Masjid Nurul Hidayah, perumahan Gria Persada Elok, seberang Sepurindo. Itu Pak, ternyata rezim penguasa di dunia itu akan dihadapi, kata Anas bin Malik, oleh setiap penduduk bumi dari waktu ke waktu semakin buruk Pak. Jadi jangan dianggap pergantian rezim kekuasaan itu semakin hari semakin baik sampai kalian wafat. Sampai kalian wafat. Kecuali Allah takdirkan sesuatu yang dikehendaki Allah berupa kebaikan kepada kalian. Jadi selesai rezim Jokowi, masuk rezim Prabowo. Dipikir orang rezim Prabowo ini lebih bagus dari rezim Jokowi. Ternyata udah dirasakan 1 tahun Pak. Ini guru-guru honorer terancam ini Pak, akan dirumahkan semua. Jadi yang ngajar itu mulai nggak boleh Pak. Kalau dulu saya ngajar Pak, tahun 1997 saya ngajar, saya S1-nya Sarjana Pendidikan Islam, SPDI, S1-nya. Berarti ngajarnya guru agama. Tapi saya masih bisa ngajar PPKN dan ngajar Penjas Pak. Di era Prabowo sekarang ini nggak boleh lagi. Guru yang ijazahnya sesuai dengan pendidikannya harus linear. Pendidikannya olahraga, ngajar Penjas. Pendidikannya S1-nya agama, ngajar agama Islam. Pendidikannya jurusannya PPKN, ngajar PPKN. Nggak boleh campur aduk. Parahnya lagi di sini, Pak, setiap guru yang masih berstatus honorer itu tidak boleh lagi
ikut sertakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi artinya guru yang sudah puluhan tahun statusnya honorer itu pingsan mati beneran, Pak. Sementara pegawai-pegawai MBG itu ternyata mau di P3-kan. P3K. Artinya apa? Mereka berpeluang untuk menjadi pegawai negeri sipil. Nah, itu kan celaka ini, Pak. Kurang berkeadilan namanya. Susah, Pak. Jadi kalau omon-omon aja, omon-omon kalau lurus nggak apa-apa. Ini omon-omon nggak jelas, Pak. Omon-omon nggak mencerminkan pemimpin yang pintar nih. Loh, ini harus disampaikan oleh seorang dai maupun ulama, Pak. Namun kendati pun buruk seperti ini, kita dianjurkan dalam agama, Pak, sabar dan tetaplah bermohon kepada Allah agar Allah melindungi kita sebagai rakyat dari keburukan kepemimpinannya, kejahatan kepemimpinannya. Dulu yang paling ngeri itu siapa, Pak? Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu memimpin dengan cara memimpin yang kejam. Sampai-sampai ada seorang nenek disiksa, Pak. Nenek-nenek udah tua renta. Amirul Mukminin itu kalau berkuasa siapapun mereka, kalau nenek-nenek udah dimaafkan, Pak. Al-Hajjaj tidak. Nenek-nenek ini mau digantung, Pak. Nah, sebelum digantung, nenek-nenek ini bersumpah, "Wahai Al-Hajjaj, aku minta kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir, sehabis sholatku, semoga engkau kelak akan dihukum oleh penguasa penggantimu, dengan kepalamu akan dipancung, dipenggal." Al-Hajjaj ngejek, nenek-nenek, nek tua, silahkan kau bangun di sepertiga malam yang terakhir. Banyaklah kau berdoa kepada Allah dan minta seperti apa yang ingin engkau minta. Nenek ini pun benar-benar melaksanakan, dan doa si nenek yang teraniaya ini dikabulkan oleh Allah. Al-Hajjaj akhirnya setelah selesai masa jabatannya dipancung, Pak. Persis seperti doa. Makanya nggak usah ini, Pak. Kalau ustadz dai nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit ceramahnya tensinya agak-agak tinggi. Tapi kalau bapak yang nggak punya kemampuan untuk berdakwah di depan publik begini, ya dalam sujud aja doa kepada Allah. Rintihan-rintihan kepedihan bapak. Ya Allah, setelah masa Presiden Prabowo ini, hamba dipecat PHK dari pabrik, ya Allah. Tunjukkan kebesaran-Mu, ya Allah. Tunjukkan kebesaran-Mu. Apa saya mau bapak doakan di situ? Silahkan, Pak. Ya, Pak ya. Tapi jangan kuat-kuat. Nanti kedengaran nama yang lain. Di samping bapak itu sholat, nanti dia begitu selesai sholat, tadi ku dengar doanya, benci banget sama Prabowo. Ya Allah. Apa kau dengar rupanya? Bilangnya, ya Allah, matikanlah Prabowo itu, ya Allah. Busukkan lambungnya, ya Allah. Udah tua, pincang kakinya, gemoy. Busukkan perutnya, ya Allah. Benci banget. Akhirnya jadi gunjingan satu masjid. Pelan-pelan aja, silent doanya, Pak. Silent aja. Nggak usah, ya Allah, ya Rabb. Sambil menangis, merintih, suaranya pun lirih terdengar dalam sujud. Sampai didengar sama 3 orang di samping kiri, 3 orang di samping kanan. Nggak usah. Silent aja, Pak. Dalam hati aja. Ya, Pak. Taib. Kembali kepada masalah kurban. Jadi, Wa'il bin As, salah satu tokoh kafir Quraisy ketika itu, Pak, menyampaikan provokasi yang sangat kejam. Apa? Hei, kalian dengar nih. Lihat, mana anak laki-laki putra-putra Muhammad yang sampai besar, dewasa, remaja, ada nggak? Coba kalian lihat, penduduk Makkah, lihat, perhatikan. Kenapa rupanya Wa'il bin As? Ini tandanya Muhammad itu terputus dari kasih sayang Tuhannya, dari rahmat Tuhannya sendiri. Ibrahim, Qasim, lihat, matinya usia kecil semua, tengok. Itu artinya apa? Nggak ada penerus dari kekuasaannya ini nanti nggak ada. Penerus dakwahnya pun nggak ada. Penerus agamanya ini pun nggak ada. Karena putranya semua mati. Nggak ada yang dibesarkan sampai usia dewasa oleh Tuhannya. Muhammad itu abtar, terputus dari rahmat Tuhannya. Itulah ayat yang ketiga. Innasya ni'aka huwal abtar, dijawab oleh Allah. Sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad, mereka lah yang kelak akan terputus dari rahmat Allah. Namun di ayat pertama tadi dikatakan
kami telah memberikan kepada engkau Muhammad dan umatmu itu nikmat yang melimpah yang banyak. Apa nikmat itu, Pak? Anak, keturunan yang banyak itu nikmat dari Allah. Harta itu nikmat dari Allah. Kalau harta dan anak-anak itu dapat berfungsi lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau banyak anak, justru anaknya tidak terarah, tidak terbimbing, jauh dari agama Allah, menjadi musuh bagi dia untuk mengingat dekat dengan agama Allah, mengingat Allah. Ini berarti anak itu telah menjadi musuh yang nyata baginya. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun an dzikrillah. Sesungguhnya di antara harta dan anak-anak kalian akan yang ada yang kelak menjadi musuh yang nyata bagi kalian dari mengingat Allah. Hati-hati itu, Pak. Yang kedua apa lagi? Apa, Pak? Harta. Jadi banyak orang yang berbangga dengan hartanya yang berlebih dibandingkan dengan saudaranya, tetapi sementara tidak menjadikan dia semakin tawaduk kepada orang lain, semakin rendah hatinya, semakin ia dapat memanfaatkan hartanya untuk kepentingan agama Allah maupun kepentingan membantu orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang terlantar. Semua orang-orang yang membutuhkan dari potensi hartanya itu tidak dapat dimanfaatkannya selain untuk kepentingan diri dan keluarganya. Itu berarti hartanya menjadi azab dari Allah di dunia. Jadi nggak usah bangga kali banyak harta banyak anak, Pak. Dalam salah satu surah At-Taghabun kalau nggak salah, ayuh sabu annahu mimali wabanin. Apakah kalian menyangka, mengira kalian diberikan banyak anak, banyak harta itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang dari Allah? Belum tentu, Pak. Makanya setelah Allah bercerita dengan nikmat Allah yang melimpah, Pak, dengarkan baik-baik. Kita yang sudah usia 60 tahun lebih, perhatikan baik-baik. Di ayat yang kedua surah Al-Kautsar Allah tandaskan, fasolli li rabbika wanhar. Maka solatlah kalian karena Tuhan kalian, memurnikan semua solat kalian karena Allah. Dan perintah yang kedua, wanhar, dan berkurbanlah kalian. Jadi ibadah yang paling utama dalam Al-Quran, ini tidak di hadis, Pak. Dalam Al-Quran dijantumkan oleh Allah, dua ibadah yang paling utama itu adalah solat dan kurban. Maka para ulama-ulama mufassirin, ulama-ulama tafsir, Al-Quran mengatakan ibadah kurban itu jauh lebih utama daripada sedekah. Ibadah kurban itu, Mbak, sunnah muakkad. Ada di antara ulama mazhab yang mewajibkannya bagi yang mampu. Pak, dengar baik-baik. Di beberapa stasiun televisi nasional, nanti Bapak lihat, kalau sudah Idul Adha, Metro TV, RCTI, TV One, akan ada menayangkan kisah-kisah menakjubkan dari para pekurban dari kalangan orang-orang miskin, tapi mampu berkurban. Nggak malu kita. Saya masih ingat Metro TV itu menayangkan satu tayangan informasi berita, seorang nenek-nenek pemulung, usia sudah lanjut, mencari rongsokan, tapi mampu berkurban dengan konsisten tiap tahunnya. Jadi berkurban itu, definisi mampu itu, Pak, bukan pengertiannya. Kalau pengertiannya begini nggak kurban-kurban kita, Pak. Mampu dalam artian memiliki harta yang berlebih. Tapi definisi mampu di sini adalah orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat untuk mengorbankan sebagian hartanya sebagai bentuk kecintaan dirinya kepada Allah agar dia lebih dekat dengan Allah. Makanya kata-kata kurban itu definisinya apa? Sarana mendekatkan diri kepada Allah. Syariat perintah berkurban itu turunnya pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan kalau seandainya ketika perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, putra kesayangan Nabi Ibrahim itu, tidak digantikan oleh Allah dengan seekor kibas yang besar, berapa banyak di antara kita yang tiap tahun sebagai bukti mendekatkan diri dan kecintaan kita kepada Allah, kita wajib menyembelih satu orang putra kita. Bayangkan itu, Pak. Coba bayangkan, kalau yang benar-benar disembelih oleh Nabi Ibrahim, tidak digantikan Allah dengan seekor kibas, Ismail itu disembelih hidup-hidup. Berarti kita pun harus mencontoh syariat Nabi Ibrahim, menyembelih putra kita hidup.
Ini enggak jadi. Jadi bukan putra kita. Itu ujian Allah semata menguji kejujuran kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nah sekarang itu digantikan dengan seekor kibas. Artinya apa Pak? Allah ingin seminim-minimnya kita punya harta, itu kita dianjurkan untuk berkurban Pak. Kenapa? Bayangkan nih, dulu kami waktu di Sumatera, itu DKM Masjid, beserta Ketua Majelis Taklim, rapat Pak. Bagi siapa jemaah yang ingin berkurban, akan ada tim yang akan mengutip secara harian. Kami dulu pedagang bakwan keliling, risol, pulut panggang, tahu isi, putu ayu. Saya jualan keliling Pak. Jualan keliling. Selain jadi guru honor di SMK SMP Taman Siswa tahun 97 Pak. Dengan gaji 100.000 per bulan. Gelar SPDI. Bayangkan sarjana gajinya 100.000, demi Allah, ini saya alami Pak. Maka ketika kami menjadi pedagang keliling, 8.000 per hari kami sisihkan Pak untuk berkurban. 8.000 kali 30 hari berapa jumlah uangnya? 240.000. 240 dikali 10 bulan berapa duitnya? 2.400.000. 2.400.000 ditambah yang 2 bulan tadi, November Desember, kalau 10 bulan kan sampai Oktober. November Desembernya terkumpullah 480.000. 480 ditambah dengan 2.400.000. Dapat nggak satu kurban itu? Satu kambing dapat nggak? Dapat. Persoalannya adalah Bapak-bapak, tahu nggak? Allah itu bukan melihat ukuran besar kecilnya kurban. Jadi jangan pernah minder kalau kurban kita itu cuma hanya kambing sekitar harga 2,5 juta, 3 juta. Kecil. Dibandingkan dengan kambing si fulan, malu saya, minder saya. Kurban kita untuk Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Salat dan berkurbanlah engkau semata-mata untuk Tuhan engkau. Yang akan sampai kepadaku, kata Allah, bukanlah daging, darah, bulu, tulang, kuku dari binatang kurban yang kalian kurbankan, akan tetapi rasa kecintaan kalian, keikhlasan kalian atas perintah yang telah kuanjurkan kepada kalian. Itu dia Pak. Jadi kalau nunggu, Ustadz kami banyak utang, Ustadz anak masih sekolah, nggak habis-habisnya Pak. Manusia itu diciptakan oleh Allah apa? Innal insana kanu haluan. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi suka berkeluh kesah dan bersifat kikir. Tahu nggak Pak? Ini rahasia kita aja nih. Jangan ngomong-ngomong ke siapa-siapa. Yang membuat tabiat manusia itu kufur nikmat, kikir, apa Pak? Ini rahasia kita aja. Nggak usah diobrolin keluar. Tahu nggak? Yang membuat tabiat seorang manusia itu kikir Pak. Dalam Al-Quran itu dikatakan Allah. Nanti Bapak bedah dalam tafsir. Jadi baca Quran itu jangan bahasa Arabnya saja. Yang paling utama menyebabkan manusia itu kikir adalah istri dan anak-anak mereka. Jadi kecintaan kita terhadap istri dan anak-anak kita. Kenapa? Kita itu fokus Pak untuk menghidupi kebutuhan finansial anak istri kita. Tertutup kadang-kadang mata batin kita untuk mengorbankan harta kita di jalan Allah. Makanya dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 134, di antara ciri orang yang bertakwa itu apa? Ciri orang yang bertakwa itu apa? Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Orang yang mampu berinfak meskipun dalam keadaan lapang maupun sempit, kaya maupun miskin. Jadi kalau ada orang miskin, nenek-nenek pemulung itu yang di Metro TV disiarkan secara nasional, bisa belanja untuk kurbannya hanya dengan 2 juta. Itu Pak, kata si pemilik kambing di pasar, Bu, ini modalnya saja 2,5. Jadi saya jualnya 27, 28. Bahkan kalau pedagang-pedagang itu lihat-lihat orangnya, bisa dijual 3 juta. Ibu bawa duit cuma 2 juta. Nah, ibu cuma seorang pemulung, tolonglah nak, ibu mau berkurban. Maksa banget.
Di Poncol Tambun, Musola Nurul Wahab, tadi malam saya ceramah, bendahara DKM-nya cerita, saya menemukan kasus seperti ini Ustaz. Nenek mereka mau berkurban, anaknya cucunya ngotot begini. Nek, udah tua ngapain sih ngotot-ngotot banget mau kurban? Buat makan aja, buat kebutuhan sehari-hari, Nek. Udah tua, sok-sok kurban lagi. Masya Allah, dicercak begitu, Pak. Tahukah kita, ketika kita menyisihkan rezeki kita secara berangsur-angsur, satu hari 8.000 atau satu hari 10.000 atau 11.000 rupiah untuk berkurban, itu sudah dihitung oleh Allah, kita menyisihkan harta kita untuk sedekah, tapi kemudian kita manfaatkan di tanggal 10 Zulhijjah untuk penyembelihan daging kurban. Dan ingat, di Indonesia itu banyak yang keliru. Kurban itu syariatnya Nabi mengatakan, ini kurbanku dan untuk keluargaku. Yang kedua Nabi berkata, ini kurbanku dan untuk umatku yang tidak mampu untuk berkurban. Jadi satu kambing itu pun bisa diniatkan untuk semua keluarga kita. Jangan kita memahamkan bahwasanya satu kambing itu cukup untuk satu orang sehingga tiap tahun bergilir. Besok kakaknya, besok istri saya Ustaz. Enggak. Syekh Jabir itu sebelum meninggal, di Indonesia ini banyak yang keliru. Ternyata satu kambing itu cuma satu nama katanya. Niatkan untuk ayah kita, ibu kita, anak kita berapa orang. Seperti itu Pak. Jadi kalau sapi itu bisa berkongsi 7 orang, kambing itu Nabi berkurban dengan kibas yang sangat besar. Ini untukku dan untuk umatku yang tidak mampu berkurban. Bapak-bapak, jangan bapak dengan dalil ini kemudian merasa, oh udah diwakili oleh Rasulullah kok. Ustaz, udahlah nggak usah berkurban, saya kan tidak mampu. Oh mana sama nggak mampu semua, udah ndasmu itu. Loh kayak gitu ngomongnya. Orang nenek-nenek pemulung saja bisa tetap berkurban kok. Coba bayangkan itu Pak. Itu kalau orang miskin berkurban itu beda dengan orang kaya yang bisa beli sapi benggala, 1 ekor sapi dia sendiri doang. Itu beda kadarnya Pak. Kenapa? Orang susah, orang miskin mengumpulkannya dengan keringat berdarah-darah. Kalau orang kaya, dia gampang mendapatkan uang itu. Yang dinilai Allah Pak, kesungguhan ikhtiarnya dalam mengumpulkan biaya kurban, itulah yang dinilai Allah dengan pahala yang besar. Paham Pak? Paham Pak? Jadi nggak usah sedih kita, walaupun ngaji nggak ada roti, berkurban perasaan kita. Baik, bapak-bapak, demikian apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan dapat menjadi penyemangat bagi kita semua. Insya Allah, semoga kita terus bertekad meningkatkan kualitas ketaatan kita di hadapan Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.